Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sidang kasus pembunuhan Nuskei pindah ke PN Ambon, kondusivitas wilayah jadi pertimbangan. Rencana persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Agrapinus Rumatora alias Nuskei tidak akan digelar di Kabupaten Maluku Tenggara. Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara memutuskan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon dengan mempertimbangkan menjaga kondusivitas wilayah pasca insiden yang sempat menyita perhatian publik. Keputusan itu diambil setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPU menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polres Maluku Tenggara pada Selasa 4 Agustus 2026. Dua tersangka Hendrikus Rahayaan alias Hendra dan Fanansius Ulukianan alias Venus alias An kini resmi memasuki tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Fajar mengatakan pemindahan lokasi persidangan telah memperoleh persetujuan dari Mahkamah Agung RI. Menurutnya, pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Ambon dilakukan agar proses persidangan dapat berlangsung dengan aman dan tertib, sekaligus menghindari potensi gangguan keamanan selama jalannya proses hukum. Fajar menambahkan jajarannya akan segera menuntaskan seluruh administrasi pelimpahan perkara agar sidang segera digelar. Diberitakan sebelumnya, penikaman terhadap Nuskei terjadi pada 19 April 2026, sesaat setelah korban tiba di Bandara Karel Satsui Tubun Ibra, usai melakukan perjalanan dari Jakarta. Korban diserang menggunakan senjata tajam di area pintu keluar bandara dan meninggal dunia akibat luka yang dideritanya. Kurang dari 2 jam setelah kejadian, aparat kepolisian berhasil mengamankan Hendrikus Rahayaan dan Venansius Ulukianan sebagai terduga pelaku. Dalam proses penyidikan, polisi mengungkap dugaan motif berkaitan dengan dendam lama yang disebut berhubungan dengan kematian saudara kedua tersangka pada 2020. Namun, motif dan seluruh unsur pidana akan dibuktikan dalam persidangan. Kedua tersangka itu disangkakan dengan ketentuan pasal 459 junto pasal 20, huruf C atau pasal 458 ayat 1 junto pasal 20 huruf C, atau pasal 262 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Informasi lainnya Tribuners, Jamnas 12, 400 pramuka Maluku dilepas, Gubernur mengatakan jaga nama baik daerah. Sebanyak 400 peserta dari kuartir daerah atau Kuarda Gerakan Pramuka Maluku mengikuti perkemahan Jambore Nasional atau Jamnas 12 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Jamnas merupakan pertemuan besar pramuka penggalang se-Indonesia dalam bentuk perkemahan yang diselenggarakan oleh Kuartir Nasional atau Kuarnas Gerakan Pramuka pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen Maluku secara resmi dilepas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang di kantor Kuarda Maluku. Rabu 5 Agustus 2026. Kontingen Maluku secara resmi dilepas oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Kasrul Selang.
Prosesi pelepasan dihadiri jajaran pengurus Kuarda Maluku, mulai dari Wakil Ketua, Andalan Daerah, pengurus Pusdiklatda, Pusdatin, Pramuka Peduli, hingga Dewan Kerja Daerah atau DKD Maluku. Rombongan dijadwalkan bertolak ke Jakarta menggunakan KM Ngapulu pada Kamis 6 Agustus 2026 dini hari. Kontingen terdiri dari pramuka, penggalang, dan pembina dari seluruh kuartir cabang se-Maluku dengan rincian 171 peserta putra, 157 putri, 41 pembina pendamping, 16 pinkoncap, serta 12 pinkonda dan pendukung. Ketua Pimpinan Kontingen Daerah atau Pinkonda Maluku, Saiful Almaskati, menyampaikan bahwa keberangkatan peserta dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama telah dilakukan oleh kontingen dari Kuarcap Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual, dan Maluku Tenggara pada 17 Juli. Dan kini telah tiba di lokasi perkemahan. Tahap kedua berasal dari Kuarcap Kota Ambon, Seram bagian timur, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Buru yang dijadwalkan berangkat dini hari. Kontingen Maluku direncanakan kembali pada 20 Agustus menggunakan angkutan laut. Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan Kasrul Selang, disampaikan bahwa pemerintah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran. Namun demikian, hal tersebut dinilai bukan hambatan, melainkan ujian bagi pramuka Maluku. Ia juga berharap para peserta dapat menjaga nama baik daerah serta identitas budaya Maluku selama mengikuti kegiatan. Selain itu, para pembina dan pimpinan kontingen diminta untuk terus mendampingi dan mengawasi peserta selama rangkaian kegiatan berlangsung. Saatnya kita ke Maluku Tengah. Tribuners, SMA Negeri 7 Malteng rayakan HUT ke-67. Gubernur Maluku ajak siswa manfaatkan peluang belajar. SMA Negeri 7 Maluku Tengah merayakan hari ulang tahun atau HUT ke-67 dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan. Rabu 5 Agustus 2026. Perayaan ini tidak hanya dihadiri guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga para alumni dari berbagai angkatan. Hadir pula 2 tokoh besar yang lahir dari alma mater tersebut, yakni Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan mantan Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. M. Johannes Sapteno. Momentum ini menjadi bukti kuatnya ikatan kekeluargaan yang tetap terjaga selama lebih dari 6 dekade perjalanan SMA Negeri 7 Maluku Tengah dalam mencetak sumber daya manusia yang berkontribusi di berbagai bidang. Kehadiran kedua tokoh tersebut juga diharapkan menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan meraih prestasi. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku mengatakan kehadirannya merupakan bentuk penghormatan kepada alma mater yang telah membentuk perjalanan hidupnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan atas dedikasi mereka dalam mendidik para siswa hingga berhasil berkarya di berbagai bidang. Kepada para siswa, Hendrik mengingatkan pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi dan akses informasi sebagai bekal untuk meraih cita-cita. Hendrik juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk mendukung pengembangan SMA Negeri 7 Maluku Tengah, termasuk mendorong kembali usulan revitalisasi sekolah. Meski demikian, ia mengakui realisasi pembangunan sejumlah sarana dan prasarana masih terkendala kebijakan efisiensi anggaran. Di akhir sambutannya, Hendrik mengajak seluruh alumni agar terus memberi perhatian kepada alma mater yang telah melahirkan banyak putra-putri terbaik Maluku di berbagai bidang pengabdian. Menurutnya, siswa dari daerah memiliki peluang yang sama untuk bersaing selama memiliki semangat dan tekad yang kuat. Dan kita percaya adik-adik juga punya kesempatan yang sama. Pada saatnya nanti adik-adik akan menggantikan posisi kami, bahkan jauh melebihi kami.
Karena itu teruslah belajar dengan semangat, giat, tekun. Estafet Kajari Malteng berganti, Hutapea pastikan kasus bansos 9,7 miliar tetap berjalan. Tinggal menghitung hari, tampuk kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Maluku Tengah akan beralih dari Herbert Pesta Hutapea kepada Didik Haryanto. Selama menjabat 1 tahun 25 hari, Hutapea meninggalkan jejak signifikan, terutama dalam penanganan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar. Kasus tersebut berhasil dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Oktober 2025. Sebagai pimpinan lembaga penegak hukum, Hutapea menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal perkara tersebut. Setelah statusnya naik ke penyidikan, ratusan saksi yang didominasi penerima manfaat dipanggil untuk dimintai keterangan. Tak hanya itu, Kejari Maluku Tengah juga memeriksa sejumlah aktor penting, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD hingga mantan anggota. Dari pihak eksekutif, mantan penjabat bupati, sekretaris daerah, serta sejumlah kepala OPD turut dimintai keterangan oleh penyidik. Langkah tegas juga ditunjukkan melalui penggeledahan di 2 instansi, yakni kantor Baplitbangda dan Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah pada Maret 2026. Dalam penanganan perkara ini, Kejari Maluku Tengah bekerja selaras dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku yang melakukan audit investigatif untuk menghitung kerugian negara. Pada awal Juni 2026, tim auditor Kejati Maluku telah melakukan verifikasi atau klarifikasi audit tersebut. Hingga kini proses hukum masih berjalan dan berada pada tahap klarifikasi audit investigatif. Pergantian Kajari di tengah proses penyidikan pun memunculkan spekulasi di publik. Menanggapi hal tersebut, Herbert Pesta Hutapea menegaskan bahwa penanganan perkara bansos akan tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Kajari yang baru. Ia menjelaskan saat ini perkara tersebut masih berada pada tahap perhitungan kerugian negara. Menurutnya, usai penyidikan saat ini usia penyidikan saat ini baru berjalan sekitar 10 bulan dan diharapkan tidak melewati 1 tahun penanganan. Ia juga mengindikasikan bahwa hasil perhitungan kerugian negara kemungkinan telah rampung, meski dirinya mengakui belum tentu dapat menuntaskan perkara tersebut sebelum masa jabatannya berakhir. Respons antrean BBM membludak, Komisi 2 DPRD Malteng RDP dengan Pertamina dan Disperindak. Komisi 2 DPRD Maluku Tengah merespons keluhan masyarakat yang antre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di SPBU Masohi. Fenomena antrean membludak mendapat perhatian serius Komisi 2. Atas hal itu, Rabu 5 Agustus 2026, DPRD memanggil pihak Pertamina, pemilik SPBU reguler dan SPBU mini, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak. Wakil Ketua Komisi 2 Hidayat Samalehu mengatakan, selain menyoroti antrean yang begitu panjang di SPBU Masohi, pihaknya juga berupaya berkoordinasi guna menghadirkan BBM bersubsidi di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Seram Utara, meliputi Kobi, Seti, dan Pasanea. Selain itu, pihaknya juga menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran soal ketiadaan BBM subsidi, di mana demonstrasi berlangsung di Seram Utara pada April lalu. Kesimpulan rapat, Komisi 2 mendorong agar sejumlah SPBU mini di Seram Utara mendapat distribusi BBM bersubsidi dari Pertamina. Komisi 2 juga mendorong agar pemerintah daerah Maluku Tengah membentuk SPBU mini di Banda.
Dari rapat tersebut, diketahui bahwa SPBU Kobi telah memiliki ruang untuk didistribusikan BBM bersubsidi. Sementara hasil percakapan dengan Disperindak dan Pertamina bahwa SPBU Seti juga akan diusulkan untuk memperoleh BBM bersubsidi. Ada pula SPBU Waipo yang meminta agar penambahan kuota BBM. Meninjau hal itu, Komisi 2 DPRD Maluku Tengah dalam waktu dekat akan meneruskan aspirasi tersebut ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas. Soal ketersediaan BBM di Kabupaten Maluku Tengah, Hidayat menyebut bahwa kuotanya stabil dan aman. Hal itu berdasarkan informasi pasti dari Pertamina. Wakil rakyat itu menyatakan pesan penting ke masyarakat bahwa SPBU Masohi bukan saja satu-satunya SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi. Namun terdapat SPBU mini di Waipo, SPBU mini di Perak Tamilau yang juga menjual BBM bersubsidi. Dirinya meminta masyarakat agar tidak termakan dengan kabar hoax yang menyebut terjadi kelangkaan BBM. Terpisah, Sales Branch Manager Maluku Pertamina Patraniaga, Apif Nur Yulian menyampaikan bahwa tidak ada kelangkaan BBM di Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Pihaknya memastikan bahwa fuel terminal Masohi dalam keadaan cukup dan tersedia, sehingga penyaluran ke SPBU di Masohi dan sekitarnya dipastikan lancar. Pihaknya meminta agar masyarakat tidak khawatir lantaran tidak terjadi kekosongan stok BBM. Sebetulnya katanya apakah cuma SPB saja bisa melayani, dan yang lain yang tidak difungsikan. Kalau semua SPB ini difungsikan kuota, sehingga tidak ditemukan dan mati satu. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pertamina Patraniaga perkuat ketersediaan dan layanan penyaluran BBM di Masohi. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menegaskan bahwa meskipun terdapat kepadatan di SPBU, penyaluran BBM di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tetap berlangsung secara normal. Kondisi ini turut didukung dengan ketersediaan stok di fuel terminal Masohi dalam kondisi baik. Rata-rata ketahanan hari seluruh produk di atas 11 hari ke depan. Berdasarkan keterangan tertulisnya yang diterima tribunambon.com Selasa 4 Agustus 2026, Area Manager Communication, Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menjelaskan kepadatan di SPBU terlihat karena SPBU tersebut merupakan satu-satunya SPBU reguler yang beroperasi di wilayah Kota Masohi yang melayani pengisian BBM subsidi baik Pertalite maupun biosolar. Untuk mengurai kepadatan, FT Masohi stoknya terus dijaga baik dan dalam kondisi siaga apabila dibutuhkan suplai tambahan. Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa yang harus diperhatikan adalah kesesuaian penyaluran BBM subsidi dengan kuota dan aturan yang ditetapkan. Untuk menjaga penyaluran BBM subsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan hingga akhir tahun sesuai kuota, Ispiani mengatakan Pertamina Patraniaga butuh dukungan seluruh pihak, mulai dari pengawasan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum hingga kesadaran masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak. Pertamina Patraniaga juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait evaluasi kebutuhan kuota BBM di Kabupaten Maluku Tengah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi apabila terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, terutama menjelang periode akhir tahun. Pertamina Patraniaga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina Patraniaga berkomitmen menjaga keandalan pasokan serta memastikan penyaluran dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Tribuners, informasi dari Pertamina tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.